Ibu bapak dan saudara-saudaraku terkasih, salam jumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Hari ini Senin 15 Mei 2023. Bapak Ibu, mari jadikan menjadi pola hidup kita mengawali seluruh aktivitas kita satu hari di dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Untuk itu mari persiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saluhu nado tarpatu paau marhite-hite ibana na margugui honau. Demikian firman Tuhan. Jadilah kuat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, seorang pendeta sekaligus seorang teolog dari Jerman, Martin Niemöller, pernah mengatakan sebuah kesaksian hidupnya. Bagi orang yang selalu hidup di dalam doa, maka doa akan memberikan kita kekuatan lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Dia pernah buktikan itu Bapak Ibu ketika dia sakit. Lalu begitu banyak orang yang mengelilingi dia untuk menjenguk dia. Lalu dia meminta mereka bernyanyi sembari berdoa. Dan ketika mereka berdoa, maka Martin Niemöller yang sebelumnya hanya terbaring, tidak bisa duduk, lalu segera dia bisa duduk dan malah dia bisa berjalan. Mereka semua heran, dan ketika semua heran mereka bertanya, kok bisa terjadi seperti itu? Lalu dia menjawab, kesaksian hidup saya. Doa memberikan kekuatan lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, hal sedemikianlah sebenarnya yang mau kita lihat dalam nas renungan kita hari ini. Tuhan Allah adalah omnipotensia, mampu melakukan segalanya. Itu sebabnya dalam Lukas 1 ayat 37 ditegaskan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Persoalannya ialah bagaimana manusia, bagaimana orang Kristen, bagaimana ciptaan Tuhan percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Bagaimana manusia membangun hubungan pribadi, personal relationship dengan Tuhan, hingga dia beroleh kekuatan, hingga dia dialiri kekuatan Tuhan yang memampukan dia untuk melakukan hal-hal yang dia butuhkan dalam kehidupannya. Bapak Ibu, hal sedemikianlah yang mau ditunjukkan oleh Rasul Paulus dalam nas kita. Kita tahu Bapak Ibu, surat Filipi ini adalah surat penjara, surat air mata. Paulus menuliskannya, mengirimkannya dari penjara. Ketika dia menderita, ketika secara fisik dia tidak bisa melakukan apa-apa, ketika dia tidak beroleh kebebasan, tetapi dalam keadaan seperti itu dia mampu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia.
saluhuna do tarpatupa au marhiti-hiti ipana. Ini merupakan sebuah kesaksian hidup Paulus. Dia menyaksikan bahwa fisiknya boleh terbelenggu, boleh terpenjara, tetapi kekuatan Tuhan yang ada di dalam dirinya tidak boleh dibelenggu oleh siapapun. Maka dia boleh melakukan segala perkara. Dia boleh menanggungnya. Mengapa? Karena ada dia, ada Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Paulus menunjukkan ini, Bapak Ibu. Kita boleh baca di 2 Korin. Ketika Paulus sakit, ada duri dalam daging. Adong basir-basir di pamatangnya. 3 kali dia mohon kesembuhan dari Tuhan. Tuhan tidak berikan dia kesembuhan. Tetapi yang membuat dia tercengang-cengang ialah justru dalam keadaan lemah, justru dalam keadaan sakit, dia boleh melakukan pekerjaannya, memberitakan Injil lebih besar dari apa yang dia lakukan sebelumnya. Hingga dia bersaksi, hingga dia berkata, dalam kelemahanku, aku beroleh kekuatan. Di Hagalio Kidwau Markoko. Bapak Ibu, dalam nas kita, atau dalam konteks nas kita boleh melihat secara prinsip, orang percaya beroleh kekuatan karena dia dialiri oleh kekuatan yang daripada Tuhan. Dan dalam hal teknisnya Bapak Ibu, ada 2 hal yang ditunjukkan oleh Paulus dalam nas kita. Yang pertama, dia boleh menanggung segala perkara karena dia terbiasa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kita boleh baca di ayat 11. Paulus realistis, Bapak Ibu. Situasi kondisi yang ada di dalam dirinya, yang ada dalam sekitarnya, tidak lagi menjadi penentu bagi dia. Penentu bagi dia ialah hubungannya secara pribadi dengan Tuhan. Maka ketika dia dimampukan untuk mencukupkan diri dalam segala hal, dia mampu mensyukuri apa yang ada. Dia mampu mensyukuri apa yang dia peroleh. Dia mampu mengucap syukur akan apa yang sedang dia nikmati, yang sedang dia miliki. Maka disitulah dia boleh menanggung perkara yang ada dalam hidupnya. Maka di sini yang pertama yang mau kita lihat ialah hal hidup yang bersyukur. Yang kedua, Paulus juga menekankan dalam hal menanggung perkara ini dibutuhkan kesatuan, dibutuhkan kebersamaan. Paulus tidak pernah lupa. Dia tidak pernah tidak mengatakan bahwa dalam hidupnya dia beroleh banyak bantuan, banyak pemberian dari jemaat. Maka Paulus sebenarnya mau mengatakan, saya boleh ada, kuat sampai hari ini adalah karena bantuanmu, karena pemberianmu, karena apa yang sudah kamu lakukan terhadap saya. Maka kita boleh melihat di sana Bapak Ibu, makna pemberian jemaat. Sekaligus terima kasih atau hidup yang bersyukur atas pemberian jemaat, betapa pentingnya untuk membangun semangat, membangun spirit, membangun kekuatan dalam hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan untuk kita hari ini yang mewarnai, mendasari, menyemangati kita melakoni segala kegiatan kita satu hari ini. Semalam Bapak Ibu, di gereja kita tentu sudah mendengar
Nama minggu kita Minggu Rogate, hidup yang berdoa. Sebelum kita masuk ke peringatan akan kenaikan Yesus ke sorga, maka kita dituntut hidup di dalam doa. Agar di dalam doa kita boleh membangun hidup yang berorientasi sorga, karena Tuhan telah menyediakan itu untuk kita, untuk orang-orang yang percaya kepada-Nya. Untuk membangun hidup berorientasi sorga itu, tidak ada jalan lain selain hidup di dalam doa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, marilah kita hayati firman Tuhan satu hari ini, menyemangati kita melakukan segala pekerjaan kita. Mari katakan, segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia, Ia memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, mendengar nas ini, tentu kita tidak pernah lupa akan sebuah peristiwa di atas ring tinju, di mana salah seorang petinju itu menyemangati dirinya dengan memakai nas ini. Nas ini menjadi slogan, nas ini menjadi prinsip hidupnya, pegangan hidupnya. Dan ketika dia di atas ring, dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Ia memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, tentu dari seluruh iman, kita tidak mau mengatakan itu kebetulan. Tetapi realitas membuktikan dia menang dalam pertandingan tinju itu. Dan benar apa nas kita. Jadi mampukan menanggung perkara itu. Karena apa? Karena Tuhan, Ia memberi dia kekuatan. Bapak, Ibu, hidup ini adalah perjuangan. Maka mari menangkan segala perjuangan hidup kita. Maka mari pegang prinsip, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Di dalam hidup yang penuh dengan persoalan, yang penuh dengan tantangan, di sisi lain kita punya kekuatan yang serba terbatas. Maka mari datang kepada Tuhan, memohon kekuatan Tuhan yang maha kuasa, yang maha pemurah, memampukan kita agar kita dapat menanggungnya. Kita dapat menanggung segalanya hanya di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, betapa pentingnya kita menghayati firman ini di dalam kehidupan kita, sehingga seberat apapun persoalan kita, sedahsyat apapun tantangan yang datang dalam kehidupan kita, kita tidak akan menyerah. Kita tidak putus asa. Karena apa? Karena kita percaya kita dimampukan menanggung perkara itu. Tuhan, Ia memberikan kita kekuatan. Selamat memenangkan pergumulan, selamat beraktivitas, dan selamat merayakan kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengingatkan kami bahwa segala perkara dapat kami tanggung kalau kami mau hidup di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk menghayati, untuk menghidupi firman ini dalam kehidupan kami. Dalam hidup yang penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan. Di sisi lain kami yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan ketidakmampuan. Tolong kami Tuhan untuk datang kepada-Mu saja, sehingga sedahsyat apapun tantangan, seberat apapun perkara, kami dapat menanggungnya, karena kami beroleh kekuatan yang daripada-Mu saja. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati mereka dalam setiap aktivitas satu hari ini. Berkati mereka yang sedang
menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak beban hidup. Biarlah firman ini boleh menyemangati mereka, mengingatkan mereka bahwa mereka boleh menanggung semua perkara itu karena mereka hidup di dalam Engkau. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah mereka melihat kemurahan-Mu, kebesaran-Mu. Lalu mereka semua, kami semua Tuhan, boleh memuji memuliakan nama-Mu saja. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.